Satu pemain Eropa selain Jens Raven yang mungkin bisa menjadi solusi kebuntuan di lini depan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dia adalah Julian Orip yang kini tidak tergantikan di klub Liga Belanda AZ Alkmaar U18 dan memainkan perannya sebagai attacking midfielder. Wonderkid AZ Alkmaar itu diketahui masih mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Julian Orip sebetulnya bukanlah nama yang asing karena dirinya pernah dibidik oleh timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia U20 lalu. Namun saat itu ia tak menyanggupi tawaran itu lantaran telah lebih dahulu terpilih ke skuad Belanda di Euro U17. Di samping urung terlaksananya Piala Dunia U20 Indonesia, akan tetapi Julian Orip belum lama ini memberikan sinyal siap membela timnas Indonesia melalui unggahan Instagram Stories-nya beberapa waktu lalu. Julian Orip terlihat sedang memantau timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 yang ketika itu untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar. Meski berposisi sebagai attacking midfielder, namun Julian Orip bisa menjadi opsi di lini serang timnas Indonesia mengingat dirinya punya statistik yang cukup mentereng. Bahkan secara keseluruhan Julian Orip telah menyumbangkan 12 gol dan 3 assist dari 39 penampilan bagi AZ Alkmaar U18 di Liga Belanda. Sebelumnya Julian Orip bermain apik bersama AZ Alkmaar U17 dengan koleksi 11 gol serta 5 assist dari 27 pertandingan di musim lalu. Julian Orip juga menjadi andalan di tim nasional Belanda U17 dengan mencatatkan 14 penampilan serta mendulang 1 gol untuk negaranya. Hal inilah yang bisa menjadi pertimbangan PSSI dan Shin Tae-yong untuk merayu Julian Orip yang masih berpeluang membela timnas Indonesia. Bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan beri tanggapan soal kehadiran pemain keturunan baru di skuad Garuda, yakni Calvin Verdonk. Arhan menegaskan bahwa dirinya tak merasa tersaingi dengan kehadiran Calvin Verdonk, justru menilai hal itu akan bagus untuk perkembangan dirinya. Proses naturalisasi Calvin Verdonk sebentar lagi rampung. Meski belum selesai dinaturalisasi, Calvin sudah mengikuti latihan bersama timnas Indonesia. Keikutsertaan pemain NEC Nijmegen itu berdasarkan permintaan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Calvin diketahui merupakan pemain yang berposisi sebagai bek kiri, sama dengan Pratama Arhan. Walau begitu, Arhan mengaku senang dengan kehadiran Calvin. Menurut Arhan, kehadiran Calvin bisa memicu dirinya untuk berkembang lebih baik. Pemain Suwon FC itu juga mengakui adanya Calvin bisa membuat persaingan sehat di timnas Indonesia. Pemain naturalisasi Calvin Verdonk menceritakan pengalamannya debut bersama timnas Indonesia saat kembali ke klubnya NEC Nijmegen. Calvin Verdonk resmi menjadi warga negara Indonesia. Kemudian Verdonk menjalani debut bersama timnas Indonesia saat melawan Filipina pada laga pemungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Verdonk tampil sebagai starter dan bermain selama 66 menit sebelum diganti oleh Pratama Arhan. Kini Verdonk telah kembali ke klubnya di Liga Belanda, yakni NEC Nijmegen untuk menjalani latihan pramusim. Bahkan Verdonk langsung tampil pada laga uji coba melawan Standard Liège. Kepada Forza NEC, Verdonk juga bercerita tentang pengalamannya bermain bersama timnas Indonesia. Verdonk juga mengaku tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan pemain lain di timnas Indonesia. Apalagi menurut Verdonk, pemain lokal sangat terbuka untuk menyambut kedatangan pemain dari Eropa. Cerita saat pertama kali gabung ke TC Timnas Indonesia, Calvin Verdonk adaptasi mudah seperti di rumah sendiri. Calvin Verdonk jadi nama terkini yang diberikan debut timnas Indonesia senior oleh Shin Tae-yong. Pemain 27 tahun tersebut berhak memperkuat tim Garuda usai menyelesaikan proses naturalisasinya. Calvin Verdonk langsung melakukan debut usai menyelesaikan proses naturalisasinya. Pemain berposisi bek kiri itu sukses mengantarkan timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Calvin Verdonk bercerita awal mulanya saat gabung di pemusatan latihan. Dia mengaku mengikuti semua sesi latihan yang digelar oleh Shin Tae-yong.
Verdonk mengaku tak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan suasana di skuad timnas Indonesia. Calvin Verdonk merasakan kamp latihan timnas Indonesia seperti rumah sendiri. Kehadiran banyak pemain diaspora yang berasal dari Eropa, khususnya dari Belanda, memudahkan adaptasi dengan timnas Indonesia. Verdonk mengaku penampilan impresif di NEC Nijmegen menambah kepercayaan dirinya di kamp latihan timnas Indonesia. Selain itu, dia rutin bergaul dengan seluruh pemain timnas Indonesia dengan bahasa Inggris. Verdonk kerap berkomunikasi dengan ex-pemain NEC Nijmegen yang jadi andalan timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen. Calvin Verdonk mengaku sulit untuk menentukan perbedaan level sepak bola Indonesia dan Belanda. Pasalnya ada banyak pemain dari Eropa yang juga tampil di timnas Indonesia. KNVB bebaskan Shin Tae-yong pilih 3 striker keturunan Belanda demi lihat timnas Indonesia mentas di Piala Dunia. Pelatih Shin Tae-yong masih punya peluang besar untuk menarik striker keturunan Belanda ke skuad timnas Indonesia. Apalagi KNVB selaku Federasi Sepak Bola Belanda tidak menyertakan striker murni ketika berlaga di Euro. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia masih belum menemukan jawaban atas kebuntuan lini depan yang selama ini terjadi di era Shin Tae-yong. Bagaimana tidak, sejumlah striker berkelas telah silih berganti mengisi lini depan timnas Indonesia seperti Hoki Caraka, Malik Rizaldi, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta. Baru-baru ini Shin Tae-yong juga bereksperimen dengan menurunkan duet Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen di lini serang timnas Indonesia. Namun semua taktik tersebar tampaknya belum membuahkan hasil lantaran mayoritas gol yang tercipta bagi timnas Indonesia berasal dari sektor lainnya. Untuk mengatasi hal itu, Shin Tae-yong mengungkap bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan bakal kembali mencari striker keturunan Eropa. Nama-nama seperti Ole Romeiny dan Jens Raven kemudian muncul sebagai kandidat utama yang dirumorkan bakal menghiasi lini serang timnas Indonesia. Di luar pemain tersebut ada striker keturunan Belanda yang punya peluang besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain keturunan siap dilepas KNVB ke PSSI. Daan Zandbergen. Daan Zandbergen memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Jakarta. Hal itulah yang membuat striker Belanda ini tertarik bela skuad Garuda. Striker milik klub Liga Belanda Sparta Rotterdam itu dinilai layak mengisi kepingan puzzle yang selama ini dicari Shin Tae-yong di lini depan timnas Indonesia. Pasalnya Daan Zandbergen telah mengoleksi 5 gol dan 6 assist dari 32 kali penampilan bersama klub kontestan Eredivisie Sparta Rotterdam musim ini. Pemain 22 tahun itu juga kedapatan telah mengikuti akun Instagram PSSI dan beberapa waktu lalu terpantau mengirimkan sinyal siap membela timnas Indonesia. Tim Waterink. Satu lagi striker yang dipersilahkan diambil PSSI dari KNVB ialah Tim Waterink, pemain Belanda keturunan Semarang dari nenek di pihak ibunya. Beda dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya. Tim Waterink saat ini masih tampil untuk klub kasta ketiga Liga Belanda, yaitu De Travers. Di sana, tim Waterink telah menorehkan 14 gol dari 31 kali penampilan bersama De Travers di kompetisi Belanda, yakni Eerste Divisie musim ini. Berkaca dari statistik tersebut, tim Waterink rasanya layak dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong untuk mengisi kekosongan di lini serang timnas Indonesia. Ilyas Al-Haf. Selain Maroko, Ilyas Al-Haf juga punya keturunan Indonesia dari kakek dan nenek di pihak ibunya yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Dikonfirmasi dari kanal YouTube Yus Anugraha, Ilyas Al-Haf mengungkapkan bahwa dirinya siap 100% membela timnas Indonesia apabila ditawari PSSI. Kecintaan Ilyas Al-Haf terhadap tanah leluhurnya dia tampilkan saat sang pemain mengibarkan bendera Indonesia saat Almere City promosi ke Eredivisie. Saat ini Ilyas Al-Haf menjadi striker utama dari klub kasta tertinggi Liga Armenia yakni FC Noah dengan torehan 6 gol dan 8 assist dari 32 penampilan. Tristan Go-Oijer ungkap alasan tolak jadi WNI. Situasi sulit dijelaskan. Fakta mengejutkan soal Tristan Go-Oijer, salah satu pemain keturunan Belanda yang menolak menjadi warga negara Indonesia, ada situasi yang sangat sulit untuk bisa dijelaskan. Sayangnya pemain seharga 34 miliar itu mengungkap kesulitan yang dihadapi soal kemungkinan menjadi WNI dan membela timnas Indonesia.
Baru-baru ini Go Oijer mengungkap fakta cukup mengejutkan perihal dirinya diberi tawaran untuk menjadi WNI dalam pendekatan yang dilakukan PSSI. Menurut pemain yang pernah membela timnas Belanda U19 itu, ada sesuatu yang sulit ia jelaskan dan membuatnya terhalang menjadi WNI. Pemain berposisi bek kanan yang saat ini membela Ajax Amsterdam diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Meski begitu, Go Oijer belum tahu situasi pasti mengenai Maluku dan Indonesia. Hal ini ia ungkap dalam wawancara bersama Yusa Nugraha. Pasalnya, Go Oijer menyebut jika segala keputusan yang ia ambil harus sesuai dengan persetujuan keluarga. Jika tidak, maka hal itu akan membuat malu keluarganya. Pernah tolak naturalisasi timnas Indonesia, pemain Belanda ini resmi gabung Madura United. Masih ingat dengan Jordi Wehrman? Dia adalah pemain keturunan yang sempat menolak timnas Indonesia. Jordi sempat didekati oleh PSSI atas rekomendasi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk menjalani proses naturalisasi guna membela timnas Indonesia. Tapi saat itu pemain yang pernah memperkuat Belanda U20 itu menolak dengan dalih ingin fokus ke kariernya dan klubnya terlebih dahulu. Kini, kabar mengejutkan datang. Alih-alih berkarier di Eropa, Jordi resmi bergabung dengan Madura United. Jordi Wehrman punya darah Indonesia dari ibunya. Walau di Feyenoord sejak kecil, dia datang ke Madura United untuk merasakan sengitnya bertarung di Liga 1 dan Asia. Jordi Wehrman pernah bermain bersama klub-klub top Eropa seperti Feyenoord, ADO Den Haag, dan tim papan atas Swiss FC Luzern. Jordi Wehrman mengawali kariernya sebagai pesepak bola di tanah kelahiran, yakni Hague, Belanda. Klub VVS VH menjadi klub pertama yang dijajal Jordi saat usianya masih 7 tahun. Kemudian, Jordi melanjutkan kariernya di Akademi Feyenoord. Hasilnya, ia berhasil naik kelas dari kelompok umur. Performa gemilangnya bahkan membuat Jordi dipinjamkan ke FC Dordrecht pada 2019 lalu agar dapat menambah jam terbang di level profesional. Selama berseragam Dordrecht, Jordi berhasil tampil sebanyak 24 kali dengan mencatatkan 1 gol dan 4 assist. Torehan tersebut tentu membuat Feyenoord meminjamkannya ke klub papan atas Swiss, FC Luzern, pada 2021 lalu. Ia berhasil menjadi pemain andalan hingga akhirnya dipermanenkan setelah menjalani 6 bulan masa pinjaman di Luzern. Pada 2022, Luzern pun meminjamkannya ke ADO Den Haag hingga 2023 lalu. Ia berhasil tampil apik dengan membukukan 2 gol dan 1 assist dari 21 penampilannya bersama ADO Den Haag. Namun masa peminjamannya di ADO Den Haag berakhir, FC Luzern memutuskan melepasnya sehingga Jordi Wehrman berstatus tanpa klub sejak Juli hingga Oktober 2023. Beruntung nasib Jordi diselamatkan oleh tim kasta kedua Kroasia, NK Vukovar 1991. Kini perjalanan Jordi sampai ke Indonesia dan resmi bergabung ke Madura United untuk Liga 1.